Terima kasih ya sudah mengklik video ini. Semoga video ini bermanfaat dan bisa membantu kalian semua. Pada video kali ini, karena banyak sekali orang yang meminta bagaimana sih Kak cara-cara pengerjaan skripsi, gimana sih alur penyelesaian skripsi. Nah, pada video kali ini aku akan jelaskan gimana step by step pengerjaan skripsi, khususnya di IAIN Samarinda ya. Mungkin di beberapa kampus berbeda. Nah, ini khusus untuk di IAIN Samarinda. Nah, untuk step yang pertama itu adalah mengajukan judul ke dosen penasehat. Mengajukan judul ke dosen penasehat itu biasanya minimal 3 judul. Nah, dari 3 judul itu, ada beberapa dosen yang akan memilih 2 judul, ada beberapa dosen pula yang akan memilih hanya 1 judul. Jadi, saran saya, bikinlah 1 judul yang mantap banget menurut kamu. Kemudian 2 judul selanjutnya itu yang agak-agak mirip dengan judul yang kamu pilih itu, atau sembarang aja milihnya, karena itu hanya sebagai syarat untuk mengajukan judul ke dosen penasehat. Step yang kedua adalah menyerahkan bab 1 ke akademik jurusan. Nah, setelah kita mendapat ACC judul dari dosen penasehat tadi, kita diharuskan untuk membuat bab 1 dari masing-masing judul yang sudah di ACC oleh dosen penasehat kita dan diserahkan kepada akademik jurusan. Gunanya apa sih? Nah, gunanya itu agar kita mendapat tim penyeleksi dan jadwal seleksi judul kita itu gitu. Nah, jadi di sini tim penyeleksi itu ada 3 orang. Kalau di PBA sendiri, karena dosennya sedikit, nah jadi dosennya tuh pasti itu aja gitu. Dari 3 dosen itu pasti dosen PBA. Setelah kita mendapat jadwal dari akademik jurusan, maka step selanjutnya adalah menggandakan proposal bab 1 tadi untuk diseleksi oleh tim penyeleksi. Nah, jadi 3 rangkap itu kita serahkan ke tim penyeleksi saat jadwal seleksi kita. Nah, saat itu barulah kita akan diseleksi dan kita ditanya tuh kenapa memilih judul ini, terus gimana gitu. Nah, pertanyaan itu biasanya menjurus atau dosen itu ingin tahu bagaimana sih kerangka dari skripsian ini gitu. Setelah dari tim penyeleksi kita mendapat 1 judul, maka yang harus kita lakukan selanjutnya adalah membuat bab 1 sampai bab 3. Nah, setelah kita membuat bab 1 sampai bab 3, proposal itu kita serahkan ke akademik jurusan dan membawa berita acara dari penyeleksi kemarin. Nah, 2 berkas itu kita serahkan ke jurusan akademik guna mendapat pembimbing dari jurusan. Selanjutnya adalah seminar hasil. Nah, setelah kita mendapat pembimbing dan memberitahukan kepada beliau-beliau bahwa mereka adalah pembimbing kita, maka ada beberapa dosen yang tidak perlu bimbingan di awal, namun langsung seminar proposal. Jadi diperbaikinya saat seminar proposal. Setelah seminar proposal baru bimbingan. Tapi ada juga yang beberapa dosen tidak mau seminar proposal terlebih dahulu, tapi beliau ingin mahasiswanya itu bimbingan dan benar-benar sudah sesuai dengan pedoman dan tata caranya juga sudah sesuai, baru mereka dipersilahkan untuk melakukan seminar proposal. Jadi, syarat untuk melakukan seminar proposal itu hanya mendapat ACC dari dosen pembimbing saja. Kita sebagai mahasiswa itu membuat jadwal seminar proposalnya yang disesuaikan dengan jadwal pembimbing 1 dan pembimbing 2 gitu. Seminar proposal ini adalah mempresentasikan proposal kita dari bab 1 sampai bab 3 tadi di depan pembimbing 1 dan pembimbing 2 serta di depan para hadirin atau audiens. Gunanya seminar proposal ini adalah mendapat masukan dari para hadirin dan mendapat kritikan atau saran juga guna penyempurnaan skripsi kita. Step selanjutnya adalah melakukan ujian komprehensif. Nah, ujian komprehensif di sini adalah menguji keilmuan dan keislaman kita. Nah, jadi di sini akan ada 4 penguji yang akan menguji wawasan kita. Di sini terbagi menjadi 2 ya, keilmuan dan keislaman. Nah, dari 4 dosen itu ada 2 dosen yang akan menguji keislaman kita.
Mungkin itu diuji tentang tafsirnya atau hadis atau usul fikih, tentang fikihnya dan lain sebagainya. Kemudian ada 2 dosen lainnya untuk menguji keilmuan. Nah, jadi kalau seperti saya di PBI, yang diuji itu mungkin seputar nahwu, seputar sorof, balaghah, kemudian pendidikannya, metodologinya, kayak gitu. Nah, kemudian apa aja sih Kak syarat-syarat untuk melakukan ujian komprehensif? Nah, syarat-syaratnya adalah sebagai berikut. Step yang selanjutnya adalah melakukan seminar hasil. Nah, kalau yang dulu kita melakukan seminar proposal itu hanya dari bab 1 sampai bab 3, di seminar hasil ini kita akan mempresentasikan dari bab 1 hingga bab 5. Jadi tidak hanya mempresentasikan hasilnya saja di bab 4 sampai bab 5 ya, tapi dari bab 1 sampai bab 5. Siapa aja sih yang akan menguji seminar hasil kita? Nah, di seminar hasil itu akan ada 3 penguji. 2 penguji itu adalah dosen pembimbing kita dan 1 penguji itu adalah dosen luar. Yang dimaksud dosen luar di sini itu bukan dosen luar dari kampus, tapi yang dimaksud dosen luar di sini adalah dosen di luar pembimbing gitu. Nah, jadi dosen luar ini nanti akan menjadi penguji utama kita. Kemudian dosen pembimbing 1 akan menjadi penguji 1 kita dan dosen pembimbing 2 akan menjadi penguji 2 kita sekaligus menjadi sekretaris. Kemudian syarat seminar hasil itu sebagai berikut. Nah, selanjutnya step yang terakhir adalah ujian munaqasyah. Pada ujian munaqasyah ini, kita akan mendapatkan 5 penguji. Nah, 5 penguji ini bisa terdiri dari 4 orang atau 5 orang. Yang pertama itu ada ketua tim. Nah, kemudian yang kedua itu ada penguji utama. Penguji utama ini bisa merangkap menjadi ketua tim atau dia bisa sendiri saja gitu. Kemudian ada penguji pertama, ada penguji kedua, dan yang terakhir ada sekretaris. Nah, yang menjadi sekretaris ini adalah pembimbing 2 kita. Nah, jadi yang berhak bersuara atau menguji serta memberikan nilai itu hanya 3 penguji saja. Penguji utama, penguji 1, dan penguji 2. Nah, sementara untuk dosen pembimbing itu tidak sama sekali mendapat hak untuk berbicara pada sidang tersebut. Nah, untuk syarat-syarat mendaftar ujian munaqasyah itu adalah sebagai berikut. Cukup sekian video kali ini, semoga bermanfaat dan membantu kalian semua yang lagi bingung untuk melangkah ke step selanjutnya. Semoga proses penyelesaian skripsi kalian diberi kemudahan dan dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syukran ala ihtimamikum.